Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas lokakarya hari kedua, yaitu membuat analisis capaian pembelajaran atau CP. Pada tugas ini Bapak Ibu akan diberikan dua tagihan, yaitu LK2A dan 2B. 2A yaitu komponen capaian pembelajaran dan 2B analisis CP, fase elemen keluasan dan kedalaman. Kita langsung saja lihat templatenya. Kalau kita lihat di modul ajar, silahkan nanti bisa dibuka ya di modul ajar mulai dari halaman 32, yaitu kegiatan belajar 2 atau KB2. Nah, untuk templatenya sendiri ini sudah disediakan oleh LPTK, jadi nanti silakan Bapak Ibu langsung dikerjakan. Tapi sebelum mengerjakan tugas, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah membaca modul ajar khususnya KB2 ya, mulai dari halaman 32 dan seterusnya. Supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik tentang apa itu CP, apa itu elemen, dan bagaimana merumuskan CP, menurunkan elemen, dan membuat narasi atau deskripsi keluasan dan kedalaman untuk masing-masing CP tersebut. Kita kembali ke lembar kerja. Untuk LK2A sendiri, ini Bapak Ibu diminta untuk membuat kajian atas capaian pembelajaran. Nah, memang untuk CP, Pendidikan Agama Katolik, sudah disediakan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Dan ini juga sudah kita bisa download di internet ya, disediakan secara daring. Nah, di sini sudah ada tentang CP setiap fase. Fase A itu untuk SD kelas 1 sampai kelas 2, fase B itu untuk kelas 3 4, fase C itu kelas 5 sampai 6, fase D itu untuk SMP, fase E untuk SMA kelas 10, dan fase F untuk SMA kelas 11 sampai 12. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis CP sesuai dengan jenjang di tempat Bapak Ibu ditugaskan. Kalau ada yang mengajar SD, maka silahkan analisis CP untuk SD. Jika mengajar di SMP, maka silahkan untuk SMP. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di CP yang sudah disediakan oleh Kemendikbud ini sebagai pembanding, gitu ya. Di sini sudah ada rasional mata pelajaran PAK ya, tujuan PAK, lalu karakteristik PAK, juga ada CP PAK, dan elemen PAK juga sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu di tugas LK2A diminta untuk membuat sendiri dengan redaksi atau bahasa sendiri. Jadi jangan copy paste dari bahan yang sudah ada, tetapi Bapak Ibu silakan gunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Rasionalitas mata pelajaran PAK. Silahkan uraikan di sini dengan melihat contoh dari yang sudah ada. Bila bingung bagaimana membuat rasionalitas, ya, nanti bisa baca di sini. Jadi rasionalitas itu semacam landasan berpikir, begitu ya. Mengapa Pak dan Budi Pekerti itu perlu dan penting di sekolah? Nanti silahkan diuraikan. Jangan menggunakan bahasa dari buku, tetapi silahkan menggunakan bahasa yang sesuai dengan redaksi atau bahasa Bapak Ibu sendiri. Kemudian tujuan mata pelajaran PAK nanti silahkan juga diuraikan ya. Tujuan PAK itu kira-kira untuk apa? Fungsi PAK, tujuan PAK itu untuk apa? Lalu karakteristik PAK, ciri-ciri PAK itu apa ya? Membedakannya dengan mata pelajaran yang lain ya. Di sini juga sudah diuraikan tentang karakteristik PAK. Di sini ada 4 elemen ya. Nanti silahkan diuraikan 4 elemen tersebut. Kalau 4 elemen ini pasti semua sama ya. Pribadi, peserta didik, Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Nah, nanti silahkan di bagian karakteristiknya juga diuraikan ya, sesuai dengan contoh dan dikembangkan dengan redaksi atau bahasa Bapak Ibu sendiri. Kemudian di sini ada capaian dalam setiap fase mata pelajaran PAK ya. Jadi dalam pendidikan agama Katolik itu CP itu ada disampaikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama CP untuk keseluruhan elemen dalam setiap fase, atau CP setiap elemen pada setiap fase yang terlebih terperinci. Nah, jadi yang di sini yang pertama CP setiap fase mata pelajaran PAK. Yang pertama, nanti bisa melihat contoh dari yang sudah ada ini ya. CP untuk setiap fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F, semua ada masing-masing sudah ada CP masing-masing ya.
Nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian kalau selanjutnya di sini adalah CP dalam setiap elemen. Jadi ada CP setiap fase, ada CP setiap elemen. Nanti bisa dipilih mau yang mana, tetapi di sini dalam prakteknya Bapak Ibu bisa pilih mau pakai CP yang mana. Apakah CP untuk di setiap akhir fase atau CP untuk masing-masing elemen. Nah, tetapi di dalam latihan ini Bapak Ibu dilatih atau diajar untuk mengembangkan CP setiap model ya, baik CP untuk setiap di akhir fase maupun CP untuk setiap elemen. Nah, di CP setiap elemen juga sudah ada Bapak Ibu di sini sudah dideskripsikan. Jadi elemen peserta didik untuk fase A ini CP-nya ada ini, untuk fase B ada ini ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat masing-masing. Nanti silahkan dikomparasikan supaya Bapak Ibu bisa melihat perbandingannya apa sih perbedaannya antara CP model 1 dan model yang kedua. Kemudian LK2B yaitu analisis capaian pembelajaran fase elemen keluasan dan kedalaman. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ikuti tabel yang sudah ada ini ya. Fasenya apa, atau fase A, B, C, D itu ya, sesuai dengan tingkat Bapak Ibu. Tidak perlu semua fase diuraikan, cukup fase sesuai dengan jenjang Bapak Ibu, sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu. Kemudian elemennya apa ya, CP-nya apa, silahkan dikembangkan ya. CP tidak perlu ikut lurus-lurus dari panduan yang sudah ada, bisa dikembangkan sesuai dengan konteks ya. Ingat bahwa tugas 1A 1B kemarin bahwa kurikulum Merdeka ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan visi misi sekolah setempat. Maka CP-nya pun akan mengalami perkembangan, perubahan, kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi jangan copy lurus-lurus. Lalu di bagian selanjutnya ada keluasan dan kedalaman. Nah, untuk masing-masing CP ya, misalnya CP1 nanti keluasannya apa, kedalamannya apa. Nah, apa itu keluasan dan kedalaman? Untuk memahami keluasan dan kedalaman, Bapak Ibu nanti silakan baca modul ajar halaman 46. Di situ sudah dijelaskan maksud perbedaan antara keluasan dan kedalaman. Kalau keluasan itu lebih mencakup tentang materi ya. Materi apa, bahan apa, materi ya ingin disampaikan terkait dengan CP tersebut yang relevan dengan CP tersebut. Ya, jadi sudah ada contoh, ini contohnya memang untuk pendidikan agama Islam, ya nanti untuk yang Katolik bisa menyesuaikan. Ya, jadi untuk keluasan ini berkaitan tentang materi. Materi-materi apa yang cocok diajarkan pada CP tersebut. Nanti silahkan dituliskan di sini ya ke bawah begitu materi-materi yang relevan keluasan ya. Ini berarti keluasan materi ya. Konsep materi yang cocok untuk diajarkan pada CP tersebut. Itu keluasan. Lalu kedalaman itu berarti berkaitan tentang tingkat pemahaman siswa ya, tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, itu kedalaman. Ini berkaitan dengan taksonomi Bloom atau Anderson yang kita pelajari ya pada modul evaluasi pembelajaran pada pendalaman materi kali lalu. Ya, jadi ada beberapa level ya tingkat taksonomi Bloom itu yang harus kita pahami. Ini juga termasuk kedalaman di sini. Jadi contohnya kalau kedalaman itu di sini mencakup tentang sikap ya atau afeksi, lalu kognisi dan psikomotorik begitu ya. Jadi ada kognitif, afektif dan psikomotor. Nanti silahkan dijabarkan di sini kedalaman apa saja yang harus dikuasai, kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik. Baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi langsung dituliskan dengan kata kerja operasionalnya. Misalnya menyebutkan makna sakramen ya, menyebutkan bentuk-bentuk sakramen yang ada dalam gereja misalnya. Lalu menerapkan apa ya, menganalisa apa, menjelaskan apa. Nah, itu kedalaman. Jadi kalau keluasan itu cukup materinya ya, kedalaman itu berarti tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, itu kedalaman. Nah, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan tugas 2A dan 2B pada modul Lokakarya KB yang kedua ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mengerjakan tugas ini. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada dosen pengampu di kelas Lokakarya masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.